Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini adalah video tentang lanjutan materi 1, yaitu materi part 2. Yang akan kita bahas di video kali ini yaitu tentang brainware, software, dan hardware. Tujuan pembelajaran kita yaitu dapat menjelaskan pengertian komputer dan elemen-elemen penyusun sistem komputer. Yang akan kita bahas pertama yaitu tentang brainware. Apa itu brainware? Yaitu manusia yang terlibat di dalam pengoperasian serta mengatur sistem komputer yang dapat disebut juga sebagai pengguna komputer. Brainware sering disebut juga sebagai user. Kemudian ada jenis-jenis brainware. Jenis brainware itu ada dua macam. Yang pertama yaitu lateral komputer. Apa itu lateral komputer? Merupakan seorang pengguna atau user yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang apakah komputer dan bagaimanakah alat tersebut digunakan. Yang kedua yaitu ada kompeten komputer, yaitu orang yang menguasai terminologi komputer yang digunakan, menguasai fungsi bagian-bagian sistem komputer dan memiliki keterampilan menggunakan komputer untuk menghasilkan informasi atau melakukan tugas-tugas yang diinginkan. Yang kedua yaitu tentang software. Apa itu software? Yaitu sarana interaksi antara pengguna dengan perangkat keras. Software itu kalau di materi sebelumnya kita sebut dengan perantara antara user dengan hardware. Bisa dibilang sebagai penerjemah perintah user untuk diproses hardware. Jadi software itu adalah perantara antara user dengan hardware. Software dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu software sistem operasi, dan yang kedua yaitu software aplikasi. Kalian harus membedakan tentang dua ini, software sistem operasi dengan software aplikasi. Yang akan kita bahas yaitu pertama software sistem operasi. Software sistem operasi adalah sekumpulan program yang ditulis untuk melayani program-program lain. Jadi sistem operasi itu merupakan sebuah program utama untuk melayani program-program lain atau sebagai wadah ya. Contohnya yaitu Windows, kemudian Linux, kemudian ada Mac OS. Ini adalah jenis-jenis sistem operasi. Mac OS ini sering disebut juga dengan Macintosh ya. Yang kedua yaitu software aplikasi. Dijalankan pada sistem operasi yang merupakan program siap pakai pada bidang tertentu. Contohnya banyak sekali. Ada Google Chrome, kemudian ada Photoshop, kemudian ada Word, dan lain-lain. Jenis software application atau aplikasi. Yang pertama yaitu Business and Office Application. Ini digunakan untuk mengetik, menulis surat, dan lain-lain. Ini adalah tentang software bisnis. Contohnya yaitu Word, Excel, kemudian PowerPoint, dan lain-lain. Yang kedua tentang software antivirus and utility tools. Ini tentang software antivirus. Macam-macam, banyak sekali, ada Avira, AVG, Avast, kemudian masih banyak lagi. Dan yang ketiga yaitu graphic design atau software tentang grafik. Ada CorelDRAW, kemudian Photoshop, dan lain-lain. Kemudian ada lagi tentang development tools. Ini software tentang mendevelop atau tentang coding. Jadi nanti kalau kalian sudah lanjut ke kelas 2 dan kelas 3 nanti akan mengenal tentang development juga atau pemrograman dasar, nantinya ada pelajaran seperti itu. Ini adalah program development. Contohnya seperti VS Code, itu
namanya aplikasi. Kemudian ada software application, communication application. Ini mirip dengan chatting ya, seperti Yahoo Messenger, software WhatsApp, Telegram, dan lain-lain. Ini yang merupakan software desktop. Ini termasuk ke dalam communication application. Yang ketiga yaitu tentang hardware. Apa itu hardware? Yaitu peralatan pada sistem komputer yang secara fisik dapat dilihat dan dijamak. Jadi peralatan itu nyata dan bisa dipegang ya. Ini yang disebut dengan hardware. Software juga masuk ke dalam hardware, dioperasikan pada sebuah hardware. Jadi hardware pun tak akan bisa berjalan tanpa adanya software pendukung. Ada tadi software aplikasi dan software sistem operasi. Pada hardware dibagi menjadi 4 bagian ya. Yang pertama yaitu input device atau perangkat masukan. Kemudian yang kedua ada perangkat output device, perangkat keluaran. Kemudian yang ketiga ada process device atau perangkat pemrosesan. Yang keempat yaitu storage device. Ini perangkat penyimpanan. Nanti di dalam sebuah hardware, di dalam sebuah komputer itu ada bagian-bagian. Bagian-bagian ini dipisah menjadi 4 bagian ini. Yang pertama input, output, kemudian proses, kemudian storage. Ini masuk ke dalam suatu sistem komputer. Kita akan membahas tentang yang pertama tadi, input device, yaitu masukkan dan menempatkan data dalam memori utama komputer. Tugasnya input device yaitu memasukkan dan menempatkan data dalam memori utama komputer. Dan yang kedua yaitu memberikan perintah operasi yang akan dilakukan. Ini adalah tugasnya proses input. Jadi kalau kita mengetikkan keyboard, kemudian kita memproses, ini kan termasuk input. Ini masuk ke dalam memori utama, kemudian akan diproses. Apa saja yang termasuk dalam input device ini? Yang pertama yaitu keyboard. Ini termasuk input device. Fungsinya menginputkan data dengan mengetikkan tombol-tombol yang ada. Jadi ada sebuah huruf, kemudian angka, simbol, dan lain-lain. Itu akan diproses kemudian di output. Nanti akan munculnya di outputnya. Kemudian yang kedua yaitu ada mouse. Mouse ini memindahkan pointer dan memilih operasi yang akan dilakukan pada komputer. Jadi pointer itu panah yang bergerak itu ya. Itu yang dinamakan pointer. Umpama kita akan memilih tentang program. Kita akan membuka program Word, kita arahkan pointernya ke Word, kemudian kita klik, akan muncul itu. Itu adalah termasuk proses input. Dan yang ketiga yaitu scanner. Membaca sebuah dokumen baik gambar maupun teks yang disimpan secara digital. Nah, ini scanner. Kita memasukkan foto, kemudian kita scan, kemudian kita simpan secara digital, yaitu menjadi sebuah file. Ini termasuk perangkat-perangkat input. Kemudian kita lanjut ke pembahasan tentang proses device. Apa itu proses device? Di sini data yang diinput diproses untuk mendapatkan output berupa informasi atau data dalam format yang diinginkan pengguna. Jadi tugasnya proses ini menanti data yang diinput kemudian diproses oleh proses device dan lanjut dilemparkan ke output yang berupa informasi dalam format yang diinginkan pengguna. Ini contohnya apa? Yaitu CPU atau prosesor di dalamnya. Contohnya tadi
keyboard, kita mengetikkan huruf A, B, C, D, kita ketikkan di Word, kemudian masuk ke dalam proses device, dan dari proses device nanti munculnya ke output, yaitu layar monitor. Contohnya seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu ada output device. Tugasnya yaitu menampilkan hasil dari pemrosesan data sesuai input yang diberikan, ya seperti tadi yang kita bahas sebelumnya. Tugas yang kedua yaitu hasil pengolahan dapat berupa teks, gambar, atau suara. Jadi kalau kita mengetikkan keyboard tadi, kemudian masuk ke dalam proses device dan dikeluarkan melalui output device, yaitu berupa teks, gambar, ataupun suara. Ini. Terus kemudian perangkat apa saja yang termasuk dalam output device? Yang pertama yaitu monitor. Ini monitor termasuk sebuah perangkat output karena dia menampilkan sebuah informasi, menampilkan sebuah teks, gambar. Tuh. Dan yang kedua yaitu printer. Ini hasil output. Ini termasuk hasil output juga, digunakan untuk mencetak dalam wadah kertas sesuai data yang diproses. Jadi kalau kita tadi mengetikkan melalui keyboard, kemudian melalui proses device, kemudian tampil keluarannya menjadi output device, yaitu bisa berupa layar monitor, kemudian bisa berupa printer kalau kita langsung mencetaknya. Dan yang ketiga yaitu ada speaker. Umpama kita akan mendengarkan lagu, kita arahkan pointer tadi input, kemudian proses mencari lagu masuk ke proses device, kemudian outputnya ke apa, yaitu ke speaker. Ini untuk menghasilkan suara sesuai dengan input yang diberikan pengguna, termasuk dalam sebuah output device. Dan yang keempat yaitu kita akan membahas tentang storage device. Apa itu? Yaitu media yang digunakan untuk menyimpan data yang diproses oleh komputer. Jadi kalau kita tadi mulai dari awal kita menginputkan, kemudian diproses melalui proses device, terus kemudian ada berupa output dan ada berupa storage device. Kalau kita menginginkan melalui output device, berarti kita akan menampilkan di layar ini, akan menampilkan layar. Bisa juga kita mencetak melalui printer. Dari hasil inputan tadi kita bisa menyimpannya di storage device. Ini termasuk penyimpanan data yang diproses oleh komputer. Contohnya yang pertama yaitu ada hard disk. Ini hard disk termasuk sebuah storage device. Dan yang kedua yaitu ada flash disk. Ini flash disk termasuk juga ke dalam storage device karena dia bisa menyimpan. Kemudian ada lagi DVD. DVD ada dua jenis yaitu DVD-R, kemudian ada DVD RW. Ada lagi apa? Yaitu micro SD, dan masih banyak lagi yang termasuk ke dalam storage device. Contohnya lagi, kemudian ada di handphone kalian. Coba di handphone kalian ada memori eksternal dan internal, itu juga termasuk dalam storage device karena dia bisa menyimpan hasil dari pemrosesan data. Kalau itu termasuk di dalam sebuah device komputer. Kalau ini termasuk device komputer, kalau di HP itu termasuk sebuah device handphone. Itu nanti akan storage device itu akan bermacam-macam. Nanti ada storage device yang berupa sementara dan ada yang berupa permanen. Nanti akan kita bahas di materi-materi selanjutnya. Oke, demikian akhir materi 1 pembahasannya. Kita lanjut ke tugas. Tugasnya apa? Ini termasuk tugas 2 yang kemarin, yaitu tugas 1 ya, yaitu jelaskan pengertian komputer menurut pendapat kalian, yang sudah saya jelaskan tadi di materi part 1, kemudian di part 2.
Coba jelaskan komputer itu apa sih menurut pendapat kalian sendiri. Yang kedua yaitu jelaskan cara kerja ketiga elemen pada komputer sehingga sistem komputer bisa berjalan. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang ketiga elemen itu ada apa saja, kemudian coba jelaskan cara kerjanya ketiga elemen tersebut. Yang ketiga yaitu jelaskan bagaimana jika salah satu elemen komputer tidak terpenuhi. Ini dari ketiga elemen proses tadi itu ada salah satu yang enggak ada. Nah, itu coba jelaskan gimana. Yang keempat yaitu jelaskan dan berikan contoh kondisi terjadinya pengolahan data menjadi informasi. Ini coba jelaskan menurut kalian sendiri. Yang kelima yaitu jelaskan kesimpulan dari materi 1 yang telah dijelaskan pada 2 part video ini. Jadi ada video sebelumnya dan video ini, coba jelaskan, coba simpulkan dari materi 1 keseluruhan. Oke, itu untuk ketentuan tugas. Yang pertama, kerjakan menggunakan MS Word atau PDF, yaitu diketik ya. Kalau kemarin banyak pengumpulan tugas itu di foto, ya nggak apa-apa lah, itu termasuk saya apresiasi juga karena sudah mau mengerjakan. Tapi untuk kali ini coba diketik menggunakan MS Word atau PDF. Dan yang kemarin ada juga itu catatan temannya kemudian difoto tapi namanya dihilangkan, ya itu enggak saya masukkan ke penilaian. Saya anggap itu belum mengerjakan. Untuk ketentuan kedua yaitu halaman awal harus dikasih nama dan kelas, ya seperti kemarin di halaman paling atas sendiri itu kalian kasih nama sama kelas, harus jelas. Kemudian file di-upload pada Classroom seperti biasa karena kita tugasnya melalui platform Classroom. Ubah nama file dengan format nama _kelas _materi. Jadi format nama filenya itu harus seperti ini, nama, kelas, kemudian materi. Nanti biar tidak terjadi salah pengambilan file. Oke, selamat belajar. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.